Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini Mila dan Uma akan menjelaskan tentang HAM dan konstitusi di Indonesia. Yuk simak videonya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kira-kira pengertian dari HAM itu apa ya? HAM atau hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari HAM atau hak asasi manusia, kita lanjut ke fungsi HAM dan tujuan HAM. Nah, fungsi HAM ini yaitu untuk menjamin atau melindungi hak-hak kelangsungan hidup, kebebasan dan kemandirian yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Lalu tujuan HAM itu apa? Yaitu untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia, dan mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Setelah kita membahas tentang pengertian, fungsi, dan tujuan HAM, lalu kita lanjut ke pengertian, fungsi, dan tujuan konstitusi di Indonesia. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar dalam suatu negara. Di Indonesia sendiri, konstitusi atau hukum dasar dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum dasar tertulis, contohnya Undang-Undang Dasar. Yang kedua, hukum dasar tidak tertulis, contohnya konvensi atau pidato presiden. Fungsi konstitusi. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan. Fungsi konstitusi selanjutnya yaitu sebagai piagam kelahiran suatu negara dan sebagai sumber hukum tertinggi. Tujuan konstitusi. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Nah, sekarang bagaimana ya HAM menurut perspektif Islam? Pada dasarnya, HAM dalam Islam itu terpusat pada 5 hal pokok yang terangkum dalam Adz-Dzaruriyat Al-Khamsah atau yang disebut juga Al-Hukuk Al-Insaniyah fil Islam, yang artinya hak-hak asasi manusia dalam Islam. Konsep ini mengandung 5 hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu, yaitu yang pertama hifdzuddin, yang artinya penghormatan atas kebebasan beragama. Yang kedua hifdzul mal, artinya penghormatan atas harta benda. Yang ketiga hifdzun nafs wal id, penghormatan atas jiwa, hak hidup dan kehormatan individu. Yang keempat, hifdzul aql, penghormatan atas kebebasan berpikir. Dan yang terakhir, hifdzul an-nasl, keharusan untuk menjaga keturunan. Kelima hal pokok ini harus dijaga oleh setiap umat Islam. Supaya apa? Supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi, berdasarkan atas penghormatan individu, atas individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan negara, dan komunitas agama dengan komunitas agama lainnya. Nah, selanjutnya, apa perbedaan pandangan antara Islam dan Barat tentang HAM atau hak asasi manusia? Nah, Barat telah merumuskan rumus-rumus hak asasi manusia, kebebasan beragama, kebebasan berperilaku, kebebasan berpendapat, kebebasan kepemilikan untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, tetapi Islam mengajarkan manusia bebas berperilaku, akan tetapi harus terikat dengan syariah Islam.
Nah, substansi awal daripada HAM Islam adalah penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara HAM Barat adalah penyembahan akal dan hawa nafsu manusia. Pengaturan hak asasi manusia dalam hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum dalam Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Al-Quran sebagai sumber hukum pertama bagi umat Islam telah meletakkan dasar-dasar HAM serta kebenaran dan keadilan, jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia. Lalu ada hukum Islam dan HAM. Hukum Islam telah mengatur dan melindungi hak-hak asasi manusia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada hak hidup dan memperoleh perlindungan. Kemudian ada hak kebebasan beragama, hak atas keadilan, hak persamaan, hak mendapatkan pendidikan, hak kebebasan berpendapat, hak kepemilikan, dan sebagainya. Isu-isu aktual HAM. Perbedaan pandangan metafisik terhadap manusia inilah yang melahirkan perbedaan konsepsi manusia tentang kehidupan pribadi dan sosial manusia. Pengaturan HAM di Indonesia dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan. Lalu, bagaimanakah penegakan HAM di Indonesia? Apakah sudah maksimal atau belum? Keinginan pemerintah untuk menegakkan HAM di Indonesia yaitu menjaga dan melindungi hak asasi manusia yang tertanam sejak lahir, menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi realitanya yang terjadi saat ini berbeda dengan apa yang diinginkan. Inilah kenyataannya. Nah, itulah sekilas video dari kita. Terima kasih sudah menonton.